Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi hari ini pertemuan kita akan membahas tentang pembiasan cahaya. Nah, jadi anak-anak ibu tahu nggak kenapa apakah cahaya itu selalu bergerak lurus dan apa yang terjadi jika cahaya itu melewati air. Nah, hari ini kita akan belajar hal tersebut dengan bertujuan agar kita dapat mengerti apa itu pembiasan cahaya, bagaimana mengidentifikasi contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk agar kita itu bisa melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan cahaya tersebut. Nah, mari kita praktekkan berikut ini. Let's go. Halo anak-anak, jadi saya akan menjelaskan apa itu cahaya. Cahaya adalah sesuatu yang bisa membuat kita bisa melihat hal-hal di sekitar kita. Tanpa cahaya, dunia akan gelap gulita dan kita nggak bisa lihat hal di sekitar kita. Seperti kita di dasar gua itu sangat gelap. Jadi contoh sumber cahaya itu adalah matahari, ada lampu, ada lilin, terus ada senter, itu sumber cahaya. Terus sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Dia berjalan lurus, dia nggak akan belok-belok. Contohnya itu seperti kalian menyalakan senter di ruangan gelap. Itu lihat deh, cahayanya pasti lurus seperti kereta api. Terus cahaya itu bisa dipantulkan. Cahaya itu bisa memantul ketika mengenai benda. Contohnya tuh kalau kamu bercermin, kamu bisa melihat wajah kamu di cermin kan. Itu karena cahaya dipantulkan oleh cermin kembali ke kita. Terus yang ketiga, cahaya itu bisa dibiaskan. Apa itu dibiaskan? Biaskan itu adalah bisa dibelokkan. Bagaimana caranya? Coba kalau kamu masukkan pensil ke dalam gelas berisi air. Pensil kelihatan patah atau bengkok kan? Nah, padahal aslinya tuh lurus. Itu karena cahaya dibelokkan oleh air. Nah, yang keempat ada cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi. Cahaya putih sebenarnya terdiri dari banyak warna. Contohnya tuh setelah hujan. Terus kan muncul pelangi di langit. Itu karena cahaya matahari diuraikan oleh tetes air hujan menjadi warna merah, ada jingga, ada kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, magic binio tuh kan. Nah, yang kelima ada cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya itu bisa lewat melalui benda bening seperti yang transparan, itu seperti kaca, kaca jendela itu kan dia bisa tembus ke kita kan. Misal kayak jendela, cahaya mataharinya bisa tembus ke dalam ruangan. Kalau tembok kan bukan benda bening ya, jadi dia nggak bisa nembus. Udah, itu aja. Tuangkan air ke dalam gelas. Berikutnya kita testimoni, yaitu kita masukkan pulpen ya ke dalam air. Nah, kita lihat air tersebut seperti pulpen yang patah. Nah, setelah kita mempelajari tentang cahaya dan pemantulan cahaya, berikutnya kita mengerjakan soal ya anak-anak ibu tentang materi cahaya dan pemantulan cahaya. Setelah anak-anak ibu kerjakan, kemudian dikumpulkan ke depan ya. Oke. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi yang telah kita pelajari hari ini mengenai tentang cahaya dan pemantulan cahaya. Nah, cahaya ini adalah energi yang dapat membantu kita untuk melihat benda-benda yang ada di sekitaran kita. Contohnya seperti senter. Senter ini sangat bermanfaat di kegelapan sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitaran kita. Contohnya ketika kita berjalan,
kita tahu arah tujuan kita itu dengan adanya cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Ketiga, cahaya itu dapat dibiaskan, dan yang keempat itu cahaya dapat menembus benda yang bening. Nah, pembiasan ini adalah perubahan arah cahaya saat melewati 2 zat yang berbeda-beda. Misalnya dari udara ke air. Nah, cukup sekian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih satu pantun. Jalan-jalan ke kota Padang, singgah sebentar membeli pedang. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.